Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Paradigma TV dimanapun berada. Pada sore hari ini kita akan bincang-bincang santai bersama tamu kita yang sangat spesial. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, kabar baik Dinda, sehat selalu. Tamu kita ini mungkin sudah beliau sangat familiar di kalangan HMI maupun di KAHMI, yaitu Sekjen MN KAHMI Kanda Manimbang Haryadi. Gimana Bang? Suasana Bang? Sehat-sehat aja Bang? Alhamdulillah sehat selalu. Kita bersyukur bahwa di bulan Ramadan ini kita bisa sampai di penghujung dan bisa selesai, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita Ramadan yang akan datang. Amin, amin, amin. Kemarin habis roadshow Bang ya, keliling-keliling memang. Kita cukup update, kami dari Paradigma TV update. Wah, lihat Abang lagi mengunjungi beberapa negara yang di Eropa Bang ya. Untuk pembentukan KAHMI Eropa Raya ya. Bang, ngomong-ngomong nih Bang, kita ngobrol santai nih Bang. Sebelum kita mungkin akan bincang-bincang santai nih Bang, terkait dengan perjalanan Abang. Nah, Abang posisi saat ini sebagai Sekjen MNN KAHMI, tentunya pasti melewati berbagai macam liku-liku dinamika proses perjalanan yang sangat panjang Bang. Mulai dari proses kaderisasi di HMI ini Bang, ingin Adinda kita tahu dan Sobat Paradigma TV, khususnya keluarga alumni HMI tahu. Mungkin ini sangat spesial nih pemirsa, belum pernah dibahas di channel YouTube manapun nih soal profil Sekjen MN KAHMI nih. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, kapan pertama kali Abang masuk HMI Bang? Izin Bang. Ya, Alhamdulillah Adinda, Ari, kawan-kawan KAHMI dan adik-adik HMI dimanapun berada, saya ingin mengawali dialog ini dengan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Semoga kita termasuk hamba Allah yang meraih kemenangan. Amin, amin. Abang sekitar tahun 80-an ya, tertarik kepada HMI karena waktu itu saya melihat beberapa tokoh-tokoh yang muncul itu alumni HMI, baik di pemerintahan ya, di politik. Tetapi yang menarik waktu itu adalah tokoh-tokoh kampus ya, yang cerdas, yang tampil tulisannya kalau bicara tertarik. Nah, dari tertarik itu cari-cari informasi kan Abang dari cabang Jakarta, abangnya kuliah di Jakarta, setelah selesai di ABABI lanjut ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Depok. Nah, jadi waktu awal kuliah itu tertarik. Waktu itu ikut Maperca. Setelah ikut Maperca waktu itu kalau nggak salah 80-an itu. Tahun 80-an Bang ya. Nah, setelah ikut Maperca berapa bulan kemudian ikut LK1 dan seterusnya sampai ya semua jenjang diikuti, LK2, LK3 dan alhamdulillah ya perjalanan jadi ketua komisariat, ketua bidang di cabang sampai ke PB, beberapa periode di PB dan sampai terakhir periode ketua umum Peri Mursidan Baldan. Maaf Abang, jadi MPK. Nah, setelah itu aktif di KAHMI. Bang, ini sudah tentunya bahwa selama proses perjalanan Abang di HMI itu kan banyak sekali dinamika yang Abang lewati lah. Artinya mulai dari LK1, LK3 sampai Abang zamannya Bang Ferry, Abang duduk posisi sebagai di MPK. Nah, pasti selama perjalanan itu kan ada suka dukanya, ada bahagianya, ada senangnya, ada sedihnya. Nah, yang pesan kesannya selama Abang ber-HMI, apalagi kita tahu ya, pada zaman Abang saat itu kan zaman Orde Baru tuh, zaman rejim yang begitu keras ya. Kemudian berbagai macam dinamika, tantangan internal maupun tantangan dunia internasional pada saat itu cukup gelombang lah, mendekati masa-masa reformasi. Nah, kira-kira apa sih Bang pesan dan kesan yang Abang rasakan pada saat itu, yang betul-betul ada satu momen di mana Abang pada saat itu melewati proses yang begitu
begitu kencang, begitu cukup alot dinamikanya itu Bang? Ada 3 kesan yang Abang dapatkan ya. Pertama, bahwa sejak di basic training dan semua jenjang kepemimpinan itu tertanam betul bahwa kita ini kader umat, kader bangsa. Kita saat itu tuh masih Abang ingat dalam semua jenjang itu tagline-nya tuh study today, leader tomorrow. Jadi kita menyiapkan diri benar-benar untuk menjadi pemimpin ke depan gitu. Yang kedua, kesan yang kedua bahwa di dalam jenjang kepemimpinan di HMI dari komisariat, cabang sampai ke PB, sebenarnya leadership exercise-nya, latihan kepemimpinan itu terasa sekali. Bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan dengan baik, bagaimana kita secara terus-menerus meningkatkan kompetensi, dan bagaimana kita bisa memberikan peran-peran kontributif di dalam memajukan organisasi dan juga dalam perjalanan bangsa ini. Nah, kesan yang ketiga itu terus terang ya menjadi daya picu ya, daya ungkit atau daya dorongan yang begitu kuat bahwa sesudah di HMI ya kita berkiprah di dalam berbagai lapangan pengabdian. Nah, karena waktu itu Abang adalah jurusan politik ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kemudian tertarik kepada di politik praktis, kemudian masuk dan bertarung, dan alhamdulillah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, karena itu daerah pemekaran waktu itu, pulang kampung. Ngabdi dulu Bang ya di mengabdi kampung. dulu selama 5 tahun. Nah, itu bekal-bekal yang didapat di HMI itu sangat terasa, sangat membantu ketika Abang melaksanakan tugas di dalam berkiprah di dalam dunia politik. Sebelum ke politik itu sempat ngajar 4 tahun di FISIP Universitas Indonesia Isa Unggul, terus beberapa kegiatan seminar, pelatihan ya, diklat dan sebagainya, aktif menjadi pembicara publik. Intinya bahwa spirit yang didapat, motivasi yang diperoleh di HMI itu membantu sekali ketika kita terjun ke dunia nyata gitu. Luar biasa berarti perjalanan Abang ya, dari istilahnya Abang punya moto kita belajar mempersiapkan diri hari ini untuk next memimpin di masa yang akan datang. Bang, apa sih artinya melihat situasi dan dinamika kebangsaan hari ini maupun situasi internasional saat ini? Tentunya sebagai kader HMI maupun alumni yang berada di berbagai macam lembaga, baik lembaga negara maupun swasta, apa sih harapan khususnya untuk kader HMI lah Bang? Harapan untuk biar ke depan lebih survive untuk menghadapi tantangan zaman, tantangan dunia saat ini Bang. Apa harapannya Bang? Baik, saya kira kata kunci yang paling pertama adalah, yang lebih tepat adalah kita menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, hebatnya di HMI itu rancang bangun ya, blueprint atau kualifikasi atau karakter kader yang dibentuk ya, yang ditempa di HMI itu dipersiapkan untuk ready di segala zaman. Coba kalau kita perhatikan ya, guidance atau arah dari pembentukan kader sebagaimana yang tertuang di dalam 5 insan cita itu ya, terciptanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Saya mengatakan itu sangat relevan, tidak saja pada zaman kolonial, tapi juga zaman milenial, sangat relevan, sangat cocok. Jadi kalau kita mencoba mensistematisir secara lebih lebih fokus 3 hal penting menyiapkan diri kader HMI itu adalah basis kapasitas, basis integritas, dan basis mobilitas. Jadi saya coba membuat semacam sistematika 3 hal titik fokus persiapan diri untuk menghadapi masa depan itu. Basis kapasitas itu adalah insan akademis, pencipta, pengabdi. Jadi
kualifikasi atau kualitas kemampuan intelijensia, kemampuan akademik itu yang berpijak pada 3 hal itu menjadi pilar yang sangat penting di dalam menyiapkan diri menjadi pemimpin. Bernafaskan Islam ini menjadi basis integritas. Jadi pemimpin yang baik ke depan itu kini dan ke depan, selain dia cerdas intelijensianya, dia juga punya integritasnya. Banyak contoh yang menunjukkan betapa kecerdasan itu tidak menjamin semuanya. Banyak yang cerdas, banyak yang pintar, tapi tidak diikuti oleh integritasnya yang mumpuni, yang kuat, yang kokoh, dia juga akan bisa naik terhormat, turun tidak terhormat istilahnya. Nah, itu basis kedua itu sangat penting untuk dipahami. Dan basis ketiga inilah yang menjadi penggerak kita bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Karena rasa bertanggung jawab itu, maka kita menunjukkan prestasi kerja. Kalau kita sudah alumni, sudah anggota KAHMI dan mengabdi di berbagai lapangan dan lini pengabdian, maka tunjukkan kualitas kita. Nah, kalau masih di HMI, kita menempah diri untuk menyiapkan menghadapi tantangan ke depan. Nah, untuk apa itu semua? Untuk bisa memberikan peran-peran kontributif dalam rangka menghadapi situasi bangsa, baik secara nasional, regional, maupun secara global. Kata kuncinya adalah kita harus memenangkan kompetisi dengan kompetensi yang kita miliki yang berbasis pada 3 pilar penting itu. 3 pilar penting itu menjadi poin utama, menjadi kesiapan diri untuk dipersiapkan di kemudian hari. Betul Bang. sekali. Oke Bang, kita lanjut. Kita ngomong-ngomong Bang, ini kan kemarin kami di Paradigma TV juga begitu update ya, perjalanan Abang nih Bang ke beberapa negara, kurang lebih ada 6 negara Bang di Eropa itu Bang. Nah, sana kan udah terbentuk Bang ya? Sudah terbentuk. Luar biasa. Ya, KAHMI Eropa Raya udah ada Bang. Nah, harapan untuk ke depan bagaimana Bang? Apakah akan ada ekspansi ke beberapa belahan negara lain di beberapa benua juga? Mungkin next setelah Eropa mungkin Amerika kah? Atau di negara-negara di Asia Tengah, Asia Timur maupun di Afrika Bang? Nah, mungkin Abang sedikit berikan inilah Bang terkait dengan diaspora KAHMI di Eropa Raya Bang. Baik. Terima kasih Dinda. Ada 3 semangat ya. KAHMI setelah Munas di Medan, lalu dilanjutkan dengan beberapa kegiatan atau forum-forum nasional untuk konsolidasi. Salah satu poinnya adalah mengembangkan keberadaan KAHMI tidak hanya di dalam tapi juga keluar. Nah, periode lalu, waktu periode Kanda Prof. Mahfud MD itu baru 1 KAHMI luar negeri atau diistilahkan namanya itu Majelis Perwakilan KAHMI Malaysia, baru 1. Nah, menjelang berakhirnya periode ini, itu ada semacam semangat ya, terutama dari bidang luar negeri. Kan bidang luar negeri ini kan setelah pergantian, sebelumnya ketua bidang luar negeri itu kan Yunda Lena Marina Mukti, sekarang jadi Dubes di Kuwait. Nah, diganti ketua bidang luar negeri itu Dr. Bambang Susanto yang sebelumnya KAHMI Rayon Pejambon dan sebelumnya menjabat konjen, salah satu konjen di Hamburg, Jerman. Nah, ini bersemangat membaca potensi besar KAHMI diaspora di berbagai belahan benua ini kan sudah sangat banyak, baik itu dubes, konjen, atase dan pejabat diplomatik lainnya itu sudah banyak sekali. Dan sebenarnya waktu 6 bulan yang lalu Abang ditugaskan oleh Presiden untuk meresmikan Majelis Perwakilan KAHMI Turki di Istanbul. Rupanya berita tentang peresmian itu nyebar cepat dan lalu mereka melakukan persiapan. Setelah Abang pulang ke tanah air itu ada 3 atau 4 yang menyatakan kesiapannya untuk segera diresmikan pembentukan KAHMI itu antara lain Eropa Raya, kemudian Iran, kemudian Amerika. Nah, setelah terbentuk Majelis Perwakilan Eropa Raya di Ceko, di Praha, berita itu nyebar lagi dan mereka semangat lagi. Waktu Abang berada di Eropa itu,
beberapa harapan dan sebagainya untuk segera di SK-kan itu terus masuk. Nah, alhamdulillah ketika berada di Eropa itu di luar dugaan juga. Tadinya abang pikir ya udah selesai hanya sebatas di apa namanya di Praha. Setelah itu nggak ada lagi gitu bang. Rupanya itu kan sekarang kan sangat mudah sekali istilahnya global village ya, desa global cepat kan sekali beritanya, komunikasinya. Rupanya mereka sudah menyiapkan beberapa kegiatan beberapa negara di Eropa itu. Mumpung ada di sana. Nah, dari Praha terus ke Paris, ke Prancis kan, ketemu dengan beberapa kahmi di sana. Dari Prancis masuk ke Belgia, di Brussel. Nah, beberapa teman ya, kehadiran kita itu sekedar atensi walaupun cuma 1 hari 1 malam, menyemangati mereka. Dari Brussel terus ke Belanda, ke Amsterdam dan Den Haag. Ketemu juga alhamdulillah berkesempatan karena suasana Ramadan kan, buka puasa bersama dengan Pak Dubes, kemudian ketemu dialog informal dengan kawan-kawan kahmi di sana. Dari Belanda kita tembak ke Berlin, Jerman. Nah, itu juga sudah kumpul adik-adik di situ. Dari Jerman balik ke Praha, karena terbang ke Jakarta itu transit 12 jam di Turki, jadi kita manfaatkan selama di Turki itu. Ya sempat ada, Bang, ya sempat ketemu adik-adik teman-teman di sana. Jadi abang merasakan bahwa betapa besarnya arti kehadiran kita dalam konteks memberikan apa namanya atensi ya, memberi semangat atau istilahnya menengok mereka yang sedang belajar di luar, karena sebagian besar pengurus ini tulubul ilmi nih, lagi tulubul ilmi nih ya, S2, S3 gitu, jadi semangat ber-HMI-nya itu ini sekali. Dan alhamdulillah ketika pelantikan Eropa Raya itu kan di aula utama kedutaan KBRI di Praha itu, Ibu Dubes tuh membantu sekali, jadi seluruh fasilitas, seluruh keperluan segala macam tuh bahkan beliau hadir langsung dan ikut berdialog bersama-sama, diakhiri dengan buka puasa bersama. Alhamdulillah atensinya sangat baik dan kita terbantu juga dalam perjalanan, karena memang perjalanan dalam bulan puasa itu alhamdulillah penuh semangat kan. Ada spirit tersendiri, Bang. Ada spirit tersendiri, dan antar negara itu kan ada dijangkau dengan bus, ada dijangkau dengan kereta, ada dengan pesawat. Jadi sangat menyenangkan dan itu menambah apa ya, motivasi kita di dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab organisasi. Nah, yang kedua itu sudah mengantri nih, menunggu nih setelah Eropa Raya. Ternyata ada beberapa negara lain yang di luar Eropa juga udah siap gitu, Bang. Sudah siap, karena berita ini kan dikirim teman-teman itu. Kan mereka kok saling kontak, karena sebagian besar pengurus itu mantan, bahkan ada sebagian masih aktivis PPI, Persatuan Pelajar Islam Dunia. Jadi mereka itu adik-adik kita itu sangat kreatif dan sangat apa namanya pandai dalam merawat komunikasi. Nah, yang jelas sudah ngantri sekarang itu Majelis Perwakilan Kahmi Australia. Tak seharusnya tanggal 7 ini, tapi sebagian masih apa namanya perlu persiapan yang matang, perlu persiapan, makanya diawali dengan pra pelantikan dan ada dialog di halal bihalal. Setelah Australia itu yang sudah ngantri Majelis Perwakilan Amerika. Nah, setelah Amerika menyusul Afrika Raya di Maroko. Afrika Raya juga insya Allah ya, Bang. Insya Allah. Nah, kemudian setelah Afrika Raya, insya Allah Iran, Majelis Perwakilan Iran. Nah, kita harapkan 1-2 bulan ke depan itu tuntas supaya konsolidasi organisasi berjalan dengan lancar, dan kita harapkan para pimpinan Majelis Perwakilan ini bisa ngikut Munas yang akan datang. Munas kan November di Palu. Di Palu ya. Ini next kedepannya sangat berharap di saat proses Munas itu perwakilan Kahmi yang ada di luar negeri, baik Eropa Raya, Afrika maupun di Amerika pada hadir, Bang ya. Betul. Nah, Bang, apa sih, Bang, harapan terbesar Abang? Ini kan Munas sebentar lagi nih, Bang. Siap. Artinya Abang selaku Sekjen MN Kahmi berada pada posisi yang saya katakan bahwa jadi Sekjen itu kan jantungnya organisasi, jantungnya. Abang melakukan kerja-kerja konsolidasi dan saya ini suatu prestasi yang luar biasa kalau kita mengamati perjalanan Abang, sehingga mampu dan bisa membentuk Kahmi di Eropa Raya dan beberapa negara di luar di benua Eropa. Itu kan pasti tantangannya itu, waduh,
yang walaupun kita punya apa ya zaman yang teknologi yang begitu canggih, tapi kan pasti ada proses yang cukup alot Bang. Nah, kira-kira Bang harapannya nih Bang pasca nanti mau mendekati Munas ini Bang, apa sih sehingga harapan-harapan terkait apakah perlu nanti next ada semacam reformasi di tubuh KAHMI atau apa Bang? Ya, memang dinamika sangat tinggi ya menjelang Munas ini, baik dalam konteks hadirnya pemimpin baru maupun kesiapan KAHMI itu di dalam merespon berbagai isu-isu strategis yang aktual dalam perjalanan bangsa ini. Maka dalam konteks itu Abang ingin menyampaikan beberapa catatan. Pertama adalah kesiapan internal di Majelis Nasional kan, dan itu sudah dibentuk Panitia Nasional Munas ke-11 KAHMI di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, kata kuncinya itu adalah kesiapan yang baik terkait dengan materi-materi Munas agar kita tidak membutuhkan banyak waktu berhari-hari dan itu cost tinggi kan. Bagaimana caranya? Nah, antara lain itu materi-materi Munas atau yang berpotensi akan timbulnya perdebatan-perdebatan panjang itu bisa disosialisir dari awal sehingga di daerah itu para peserta Munas yang akan hadir itu sudah bisa memahami substansi dan kesamaan persepsi yang dibangun. Dan insya Allah dalam waktu dekat, mungkin bulan depan ada rapim ya, rapim khusus menghadapi Munas ini supaya ketika masuk di Munas nanti itu tidak terlalu panjang waktu dan cepat diambil keputusan. Yang kedua tentu saja ini kerjasama para pihak ya, Presidium, pengurus harian, Majelis Nasional untuk melakukan persiapan sebaik-baiknya, konsolidasi dengan baik, terutama wilayah dan daerah dipastikan telah terjadi semacam regenerasi atau pergantian pengurus atau priorisasinya sudah berakhir. Itu kita cek benar karena itu terkait betul dengan kepesertaan nanti. Nah, kita memperkirakan ada sekitar 9 atau 8 majelis wilayah yang belum belum musyawarah wilayah, kita ingatkan terus. Diingatkan terus. Nah, supaya percepat. Nah, yang ketiga memang yang namanya konsekuensi dari organisasi kumpulan para cendekiawan, para sarjana Islam kan selalu ada gagasan dan ide-ide untuk efektivitas kepemimpinan ke depan. Contoh begini, waktu periode Bang Mahfud itu korpresnya tuh permanen, koordinator presidium tuh permanen, hanya satu korpresnya. Jadi dari Munas sampai ke Munas korpresnya cuma satu. Kemudian muncul ide dan gagasan waktu itu diputuskan di Munas Medan, itu kalau bisa korpresnya bergilir. Jadi dari 9 orang itu dibagi waktunya itu bergilir sampai selesai 5 tahun. Nah, itu diakomodir, ditampung. Nah, sekarang ada pemikiran lagi bagaimana kalau balik ke korpres tunggal lagi. Itu tergantung. Ada sisi plus minusnya. Ada sisi plus minusnya. Tantangannya tersendiri. Cuman terus terang ya pengalaman ke depan sekjen yang jelas Abang kan tidak mungkin sekjen lagi karena harus ada regenerasi, mesti ada yang muncul ke depan, melihat konfigurasi atau suasana posisi dan kedudukan para presidium ini, apalagi formatnya bergilir, umpama itu dibutuhkan memang sekjen ke depan itu harus tidak hanya terampil dalam sebagai administrator, tapi juga sebagai katalisator. Bagaimana bisa mengkomunikasikan ke beberapa presidium itu sehingga keberlangsungan kegiatan organisasi berjalan dengan baik. Saya kira ya dinamika ada, tinggal bagaimana kita kanalisir dinamika itu dalam forum-forum terhormat sehingga ketika masuk forum sesungguhnya di Munas nanti itu efektif. Bahkan Abang perkirakan itu kalau bisa 2 hari Munas cukup lah. Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama karena itu high cost kan. Tapi itu tergantung daripada persiapan yang terus kita pantau supaya persiapan itu berjalan dengan baik dan berkualitas, terkait terutama yang paling pokok itu adalah terkait dengan materi Munas supaya satu persepsi, kalaupun ada dinamika di forum nanti itu tidak bertele-tele, tidak berkepanjangan karena sudah satu persepsi. Nah, tinggal cepat mengambil keputusan. Luar biasa. Oke Bang, terima kasih Bang sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang bersama pemirsa Paradigma TV dimanapun berada. Tadi obrolan singkat kita bersama Bang Manimbang selaku Sekjen MN KAHMI
Saya tahu bahwa beliau sudah banyak bercerita tentang perjalanan karir beliau, dari kenapa beliau punya keinginan untuk masuk HMI hingga saat ini beliau menjadi sekjen MN Kahmi, dan yang kabar terbaru adalah beliau sudah bersama dengan teman-teman, dengan para senior ya, yang ada di Kahmi Nasional membentuk Kahmi Eropa Raya, dan beberapa negara juga akan, itu suatu hal yang luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, dan yang belum cita-cita yang belum tercapai kedepannya bisa tercapai, Bang. Amin. Amin, amin. Ya, Abang perlu tambahkan sedikit bahwa pembentukan ini tidak hanya Abang sendiri, ini kerja kolektif, kerja tim bersama Presidium, karena Presidium itu ada agenda lain, Korpres ya, Pak Arija. Beliau kan juga sebagai Wagub, jadi beliau menugaskan Abang bersama Wakil Sekjen Bidang Luar Negeri Adinda Tantan Lubis untuk membentuk baik waktu di Istanbul maupun di Eropa Raya. Nah, doakan kami mudah-mudahan untuk langkah-langkah ke depan ada tiga bahkan 4 yang menanti untuk segera diresmikan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan sekarang ke luar negeri itu kan bukan sesuatu yang mewah, yang wah gitu. Yang penting kita bisa prepare jauh-jauh hari, kita bisa hemat biaya, kita bisa sinergikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di teman-teman di sana. Oke, terima kasih Bang, Sobat Paradigma TV. Sampai jumpa lagi di obrolan santai, bincang-bincang santai di season berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share Sobat Paradigma TV.